Halo, semangat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Kita bertemu lagi dalam channel ini. Hari ini kita akan membahas kisi-kisi ujian sekolah untuk mata pelajaran IPA. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Kisi-kisi ujian sekolah IPA kelas 6 SD tahun 2022. Nomor 1, siswa mampu mengimplementasikan perambatan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti anak-anak akan diberikan sebuah gambar. Nah, dari gambar ini kira-kira apa maksudnya? Nah, kenapa kedua anak ini bisa saling mendengarkan dengan menggunakan dua kaleng, ya. Nomor 2, disajikan deskripsi mengenai energi alternatif. Siswa dapat menentukan pemanfaatan energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalkan anak-anak harus mengetahui tentang pemanfaatan energi alternatif biogas dalam kehidupan sehari. Kira-kira untuk apa saja biogas tersebut, ya. Nomor 3, siswa mampu menentukan ciri-ciri akar serabut dengan benar. Nah, nanti akan diberikan beberapa pernyataan. Nanti anak-anak harus bisa memilih dari beberapa pernyataan ini yang mana yang benar sebagai ciri-ciri akar serabut. Nomor 4, siswa mampu memahami upaya keseimbangan sumber daya alam dengan cara melindungi diri dari musuhnya. Nah, ini berhubungan dengan proses adaptasi, ya. Nanti anak-anak membaca kembali materi tentang adaptasi dalam hal ini, yaitu cara melindungi diri dari musuhnya. Misalkan bunga mawar mempunyai duri, binatang terenggiling bisa menjadikan tubuhnya bulat, ataupun cumi-cumi mengeluarkan satinta, dan yang lainnya. Silakan nanti dibaca lagi materinya. Nomor 5, disajikan deskripsi. Peserta didik dapat menganalisis dampak penggunaan SDA sumber daya alam berlebihan terhadap lingkungan. Nah, misalnya diberikan pernyataan, ya, manusia memanfaatkan minyak bumi. Salah satunya adalah untuk membuat bahan bakar. Nah, bagaimana kalau penggunaan minyak bumi ini nanti digunakan secara berlebihan? Kira-kira apa dampaknya? Ya. Nomor 6, disajikan gambar. Siswa dapat mendeskripsikan contoh sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Nah, misalkan seperti ini contohnya diberikan gambar. Nanti dari gambar ini anak-anak harus bisa menjelaskan atau mendeskripsikan sifat-sifat cahaya yang berhubungan dengan gambar ini. Nomor 7, siswa mampu mengetahui upaya yang harus dilakukan untuk pelestarian hewan. Nah, silakan anak-anak nanti akan memilih upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk melestarikan hewan. Nomor 8, siswa mampu mengetahui sesuatu yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Nah, nanti pelajari kembali materi tentang arus listrik, ya, di kelas 4 ini, ya. Nomor 9, siswa mampu mendeskripsikan pengaruh gaya pada sebuah benda. Nah, pelajari materi gaya. Nomor 10, siswa mampu menganalisis istilah dari perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Nah, nomor 9 dan nomor 10 ini materi tentang gaya. Nanti anak-anak pelajari apa itu gaya, apa pengaruh gaya terhadap sebuah benda, ya, dan jenis-jenis gaya juga. Nomor 11, siswa menganalisa perubahan energi yang terdapat pada sebuah gambar. Nah, misalkan nanti anak-anak diberikan sebuah gambar. Kira-kira dari gambar ini perubahan energi apa yang terjadi, ya. Nomor 12, perubahan energi yang terjadi pada pembangkit listrik tenaga surya. Nah, nanti dari pembangkit listrik tenaga surya PLTS, ya, perubahan energi apa yang terjadi dari energi ini ke energi ini. Nah, itu nanti dipelajari. Nomor 13, siswa dapat membandingkan organ gerak berbagai jenis hewan dengan benar. Nah, nanti anak-anak akan diberikan organ gerak beberapa jenis hewan. Nah, di sana anak-anak akan menjodohkan yang mana sih organ gerak pasangan yang benar, ya. Nomor 14, siswa dapat menguraikan proses pernapasan yang terjadi pada manusia. Nah, ini pelajari materi tentang pernapasan, ya. Baik itu pernapasan dada, pernapasan perut. Nah, pelajari, ya. Kalau pernapasan dada
proses inspirasinya seperti apa, proses ekspirasinya seperti apa. Begitu juga pada pernapasan perut. Nomor 15, siswa dapat menguraikan fungsi alat-alat pernapasan pada manusia. Nah, nanti akan diberikan beberapa alat pernapasan. Misalkan alat pernapasan itu ada hidung, ada faring, laring, trakea, alveolus, dan lain sebagainya. Nanti anak-anak harus bisa mengetahui fungsinya, ya, fungsi dari alat pernapasan itu. Nomor 16, siswa dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan organ pencernaan hewan dan manusia. Nah, ini pelajari materi tentang organ pencernaan, ya. 17, disajikan gambar dan siswa dapat mengaitkan gangguan organ pencernaan manusia beserta gejalanya. Nah, nanti akan diberikan gambar, misalkan gambar seperti ini, ya, berbagai organ pencernaan manusia. Nah, nanti akan diberikan salah satu jenis gangguan organ pencernaan. Nanti anak-anak harus bisa dari gangguan tersebut kira-kira organ yang mana yang terganggu, ya, organ pencernaan manusia, ya. Nomor 18, siswa dapat menguraikan fungsi organ peredaran darah pada manusia. Nah, nanti pelajari kembali tentang di materi kelas 5 ini, ya, organ-organ peredaran darah manusia. Kita tahu ada jantung, pembuluh darah manusia seperti arteri, balik, dan kapiler. Nanti dari organ-organ ini kira-kira apa saja fungsinya. Nah, itu nanti dipelajari. 19, siswa dapat mengaitkan gangguan sistem peredaran darah dengan pola gaya hidup sehari-hari. Nah, misalkan salah satunya gangguan sistem peredaran darah yaitu hipertensi, yaitu naiknya tekanan darah. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena adanya mungkin pola hidup yang tidak sehat. Nah, nanti anak-anak harus bisa juga mengetahui gangguan yang lainnya. Kira-kira apa sih kaitan atau hubungan dari gangguan peredaran darah dengan pola gaya hidup? Nomor 20, siswa dapat mengaitkan dampak serta pengaruh dari jaring-jaring makanan terhadap kelangsungan ekosistem di hutan. Nah, ini pengaruh dari jaring-jaring makanan. Anak-anak harus mengetahui, ya, proses jaring-jaring makanan ini, saling makan dan memakan ini berhubungan dengan kelangsungan ekosistem. Nomor 21, melalui gambar, siswa dapat menyimpulkan peristiwa perpindahan panas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh di sini disajikan beberapa contoh gambar, ya. Nah, dari gambar ini kira-kira perpindahan panas yang mana yang sesuai. Pelajari materi perpindahan panas lagi, ya. Ada konveksi, radiasi, dan konduksi. Nah, kira-kira dari gambar ini yang mana dia? Tuh, pelajari lagi. 22, siswa dapat menentukan manfaat angin darat, harusnya ini, ya. Manfaat angin darat dan angin laut yang berkaitan dengan peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari, ya. Pelajari kembali tentang peristiwa angin darat dan angin laut, ya. Kira-kira apa sih hubungan dalam keadaan kehidupan sehari? Misalkan untuk angin darat, nah, kira-kira misalkan pada saat nelayan mencari ikan, mungkin, ya, pelajari lagi itu angin darat, angin laut. Nomor 23, siswa dapat menyebutkan contoh peristiwa perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contohnya, ya. Misalkan mencair, contohnya apa, membeku apa, menguap apa, menyublim yang mana, ya. Pelajari itu lagi. Nomor 24, siswa dapat menguraikan peristiwa perubahan wujud zat yang berhubungan dengan kalor. Nah, ini berhubungan panas, masih perubahan wujud. Nomor 25, siswa dapat menganalisa berbagai jenis zat tunggal dan contohnya. Nah, ini pelajari kembali materi jenis zat tunggal, ya, di materi kelas 5. 26, disajikan pernyataan siswa mampu menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, ini pelajari kembali tentang perkembangbiakan generatif. Ini kita sudah masuk ke materi di kelas 6, ya. Apa sih itu perkembangan generatif? Contoh-contohnya juga itu dibaca kembali. Nomor 27, disajikan tabel, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, nanti misalkan diberikan sebuah tabel seperti ini. Ada jenis tumbuhan, nama tumbuhan, dan cara perkembangbiakannya. Nanti anak-anak akan diminta untuk memasangkan atau menjodohkan yang mana yang cocok, ya, antara nama tumbuhan dengan perkembangbiakannya.
Nomor 28, disajikan gambar siswa mampu menjelaskan perkembangbiakan vegetatif. Nah, misalkan contoh anak-anak nanti akan diberikan seperti gambar, misalkan ini ya. Nanti dari gambar ini anak-anak harus bisa mengetahui ini perkembangbiakan vegetatif yang mana yang termasuk ya. 29, menentukan jenis adaptasi pada hewan. Nah, ini pelajari kembali tentang materi jenis-jenis adaptasi seperti adaptasi tingkah laku, morfologi, fisiologi. Nah, nanti salah satunya anak-anak akan bisa mengetahui bahwa hewan ini termasuk adaptasi yang dilakukan hewan ini adaptasi apa ya. Jadi anak-anak harus mengetahui dulu artinya tingkah laku, morfologi, dan fisiologi. Nomor 30, menentukan cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, ini pelajari kembali tentang contoh adaptasi. Nah, misalkan beberapa jenis hewan, misalkan adaptasinya memiliki bantalan yang tebal di kaki, terdapat punuk atau cadangan lemak. Nah, nanti anak-anak harus bisa mengetahui berbagai macam hewan. Nanti akan diberikan seekor hewan, misalkan nanti kira-kira hewan ini apa adaptasi apa yang dilakukan ya. 31, disajikan penjelasan tentang istilah dalam adaptasi. Siswa melengkapi penjelasan istilah tersebut. Nah, kita ketahui bahwa ada berbagai macam istilah yang berhubungan dengan adaptasi. Nah, misalkan ada mimikri, autotomi, ekolokasi. Nah, ini pelajari kembali ya, mimikri itu yang mana. Nanti anak-anak biar bisa mengetahui ya, dari soal kira-kira adaptasi apa ini. Ekolokasi, misalkan hewan siapa ya, hewan apa. Nomor 32, disajikan pernyataan peserta didik menunjukkan rangkaian listrik paralel. Nah, ini nanti akan diberikan gambar ya. Anak-anak harus tahu tentang gambar yang seri, paralel, campuran. Nah, nanti harus tahu. 33, disajikan gambar peserta didik dapat mengidentifikasi rangkaian listrik. Nah, ini sama nih ya. Nah, nanti akan diberikan gambar. Nah, dari gambar ini kira-kira termasuk apa dia? Apa dia seri, paralel ya. Jadi anak-anak kembali harus membuka lagi materi tentang rangkaian listrik, baik itu seri, paralel, dan campuran. 34, disajikan pernyataan peserta didik dapat menganalisis manfaat listrik. Nah, nanti anak-anak harus mengetahui manfaat listrik itu. 35, peserta didik dapat menunjukkan penggunaan listrik dalam era globalisasi. 36, peserta didik dapat menjelaskan perubahan energi yang terjadi pada gambar yang disajikan. Nah, nanti akan diberikan sebuah gambar. Contohnya misalkan seperti ini ya gambarnya. Nanti dari sini anak-anak akan memilih kira-kira perubahan energi apa yang terjadi. 37, peserta didik dapat menganalisis kejadian dalam rangkaian listrik tertentu, seri atau paralel berdasarkan gambar yang disajikan. Nah, ini nanti diberikan gambar sebuah rangkaian listrik ya. Nah, nanti anak-anak harus bisa menganalisis apa yang terjadi, misalkan apa yang harus dilakukan, mungkin saklarnya ya, agar lampu 2 ini menyala. Nah, itu misalkan yang mana yang dibuka ya, saklar 3, ada saklar 4. Nah, nih anak-anak harus bisa menganalisis. Nanti pelajari lagi gambar seperti ini ya di buku paket atau di catatannya. Nanti lihat rangkaian kabelnya ya. Dari sana akan ada diketahui arus listrik yang mengalir. 38, disajikan nama-nama benda. Peserta didik dapat menunjukkan contoh benda non-magnetis dengan tepat. Nah, ini pelajari apa sih benda non-magnetis itu agar bisa mengetahui ya. Nanti akan diberikan beberapa nama-nama benda. Nanti dari sana anak-anak bisa mengelompokkan yang termasuk benda non-magnetis. 39, disajikan gambar pembuatan magnet. Peserta didik dapat menunjukkan cara pembuatan magnet yang benar. Nah, ini contohnya, contoh pembuatan magnetnya. Kan ada 3 jenis pembuatan magnet. Nah, ini diberikan misalkan 1. Nah, kira-kira contoh dari gambar ini termasuk yang mana dia, jenis apa ya, apa elektromagnet, gosokan, atau yang lainnya. 40, disajikan gambar garis gaya magnet. Peserta didik dapat menganalisis sifat-sifat magnet dengan benar. Nah, dari gambar nanti anak-anak harus bisa mengetahui kira-kira apa yang terjadi misalkan dalam gambar ini. Oh, perhatikan arahnya. Oh, dia bertentangan atau tolak menolak. Nah, itu ya. 41, mengidentifikasi ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Nomor 42, menjelaskan pengaruh perubahan fisik pada anak laki-laki dan anak perempuan.
43. Mengetahui ciri fisik perempuan sebelum dan setelah mengalami pubertas. 44. Mengidentifikasi ciri fisik perempuan sebelum dan setelah mengalami pubertas. Nah, untuk nomor 41 sampai nomor 44 ini pelajari tentang materi pubertas di kelas 6 ya. Nomor 45, siswa dapat menganalisis tentang revolusi bumi. Nah, pelajari materi tentang revolusi. Nanti akan diberikan beberapa akibat dari beberapa misalkan revolusi bumi. Nanti anak-anak harus memilih yang bagian yang mana yang tepat sebagai akibat dari revolusi bumi. 46, siswa dapat menunjukkan gerhana yang terjadi berdasarkan ciri-cirinya. Nanti diberikan sebuah gambar, misalkan seperti ini contohnya. Kira-kira dari gambar ini gerhana apa yang terjadi? Nah, itu ya. Misalkan pada posisi nomor 2 di sini. Nah, gerhana apa yang terjadi? Itu. Ya, pelajari lagi tentang gambar yang berhubungan dengan gerhana ya. 47, siswa dapat menganalisis gerhana yang terjadi berdasarkan ciri-cirinya. Nah, nanti diberikan ciri-ciri ya. Dari ciri-ciri itu anak-anak harus tahu, oh ini merupakan gerhana bulan atau gerhana matahari ya. Pelajari lagi akibat dari gerhana. 48, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri matahari. Nah, pelajari tentang matahari, khususnya ini ciri-cirinya ya, agar bisa memilih yang ciri-ciri matahari yang tepat. 49, siswa dapat mengidentifikasi kelompok planet dalam dan planet luar pada sistem tata surya. Nah, ini pelajari tentang pengelompokan planet, baik itu planet dalam dan planet luar. Nanti planet dalam siapa saja, planet luar siapa saja ya. Terakhir 50, siswa dapat mengidentifikasi planet berdasarkan ciri-ciri dan nama lainnya. Nanti pelajari lagi materi tata surya dalam ini berbagai macam planet. Nanti dari sana nanti ciri-cirinya kira-kira seperti ini contohnya, diberikan beberapa ciri-ciri, nanti kira-kira planet apa yang termasuk ciri-ciri ini. Nah, gitu. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga membantu dalam belajarnya. Terima kasih atas semangat belajarnya. Tetap semangat.